Halo, assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang. Kenapa kamera belum mau kita? Nah, mau sudah. Piye. Bapak Anjar. Ini kita membahas bagian apa yang harus kita bahas nih? Itu sebelum nih. Kita ngintip. Maka harus sepakati dulu pengertian dari pembelajaran diferensiasi. Ngintip arahannya nih apa masih belum ada lagi nih. Belum ada arahannya nah. Mananya tuh? Yang tabel ada yang di grup ya? Share Bapak tadi. Ngintip grup. Kita apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru? Kebutuhan murid yang berusaha dipenuhi. Karena kita berteman juga, saya tidak Yang 3 pertanyaan ini kah? Ya, yang 3 itu Bu. Tapi nomor 1 tuh ada 2 pertanyaan. Bagaimana? Apakah kebutuhan belajar dengan bagaimana cara guru menentukan kebutuhan belajar? Nah, ada penambang nih hadir. Boleh penambang kasih sepatah 2 patah kata dulu. Nah, mantap nih. Kata sambutan dulu penambang. Sambutan dulu Pak. Kata-kata mutiara penyemangatnya. Iya, beri arahan nih dulu biar ada, maksudnya kasih clue nih, apa clue-nya? Clue-nya semangat. Nah. Apa dulu sepakati ini dulu kah? Apa pengertian pembelajaran berdiferensiasi dulu? Atau coba di share screen skenario-nya? Ya ini, Bu Uce. Apa yang di-sketch? Udah enggak? Wah. Apa yang kita biar terarah kayak gitu yang kita kerjakan. Ini. Kelihatan lah? On the way kayaknya. Udah kelihatan lah Bu? Sudah Bu, sudah. Nah, ini dia. Jadi ini kasus lah ceritanya nih. Belum terbaca sampai ke sini, Mbak. Terbaca kan baru. Nah, dari situasi ini, yang pertama kita menentukan apa kebutuhan murid yang berusaha dipenuhi oleh guru. Itu yang pertama. Lalu, bagaimana cara guru menentukan kebutuhan murid tersebut. Tuh. Setelah itu, strategi pembelajaran diferensiasi apa yang digunakan oleh guru tersebut. Nah, lalu terakhir bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Nah, itu 4 pertanyaan intinya. Kita telaah kisahnya nih lah dulu ini. Betul. Di mana itu ada di kah? Di modul? Ada di modul Bu. Tuh, ini yang belum kita explore semuaan. Bahan Pian sudah kasih nyata modul 1.4? Belum Pak Ai, bingung. Belum. Mengumpulkan oyang-oyang nih di mana kok? Maka terakhir tanggal 28 lah. Itu kan sudah kah? Saya baru tadi Bu. Wah, Ibu Sundari sudah. Tadi bikin makanya lelah. Kayak apa pian Bu kah? Apa namanya tuh? Pastilah kah atau memang kayak mana kan kita lagi belajar tadi kayak apa tuh namanya? Memang beristilah. Berarti semua guru-guru pri semua enggak.
Kami tadi ngambil 15 orang. Oleh anu lah dengan pada dengan kepala sekolah langsung. Iya, ibunya hadir Ada dulu. batasan minimal orang nggak, Bu? Minimal 10 kalau nggak salah, Pak. Oh, minimal 10 lah. Oleh tadi pas beimbai juga sama rapat tempat lain, jadi berbagi aja gurunya. Jadi kayak pemurid Bu Hanpian, Murid tugas sama, tugasnya kalau saya berarti lah. sama guru yang tersisa yang kada ikut kegiatan tuh yang memantau. Aduh, lalu Lumayan, Bang. oleh anu tuh nah kadang itu tadi capsek kami tuh pokoknya harus ngajar kayak gitu tuh nah jadi kayak kemarin belasan mungkin kami mencuri-curi waktu hendak segala anu tuh. Di mana Ibu Dian ngajarnya, Bu Dian? Dia SMP 7 dengan Astri, satu dengan Astri. Oh, Ya Astri udah pian kelas malam dulu jar di SMPNU. iya. Ayo, apa ini? Hah? Ya. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Ya, kebutuhan belajar itu kan kalau berdasarkan Tom Dimson tadi ada 3. Pertama, kesiapan belajar. Kedua, itu minat murid. Dan yang ketiga itu profil belajar murid. Kesiapan, minat, dengan profil lah. Iya. Sebenarnya harus dibaca dulu Bang Boy, kayaknya ini harus dibaca dulu. Ya, baca dulu masing-masing kita lah. Yang situasi 3 yang padu didam ini kalau. Iya. Iya.
seriusnya panis lah. Serius lah, padahal tuh tak lain yang dibaca aja. Lah, lain yang dibaca udah lah. Padahal boleh chapter sekalinya. Di mana guys? Ayo, Pak Dudidam nih sudah berdiferensiasi nih kayaknya nih. On. Sudah, kalau menurut pemahaman Lun ketiga prosesnya sudah dilaksanakan. Terus Iya. Halo Uce, halo Uce. Ya Ibu. Uce. Halo, anakku Bu. Uce, cemungut, mana bule? Aduh, Suara siapa, Bu? sepertinya kenal dengan suara itu. Lagi ada di Bule, sebelah. bule beda kelompok, biasanya bule malam. Halo, Assalamualaikum. Bu ngapain kan di situ? Ya, Cek, bisa. Minta naik kopi, Cek. Mbak Elang ke rumah. Wah, Di sebelah. Ya, wes, Cek. Ya. Ini namanya lintas SMP nih. nanti Po, kapan traktir? ayo. Sekarang. Ayo mana? Bule urung toh ini? Bule itu biasanya malam beda kelompok, Bu. Oh, bule beda kelompok. Hasilnya. Itu Bu siapa itu? Anu Pak Nambang, grup kita juara 1. Enggak ikut kemarin ya? Nih di rumah adik Nina, di Sundari Setiawati. Lagune apa ya? Sundari Sukoco lagunya apa, Cek? Enggak tahu. Bingung Bu, ada suaranya Bu RT di sini. Sudah. Wes Pak Nambang, wes. Bantuin diskusi. Oke. Oke. Bisa ya Bapak Ibu. Ini. Udah ya, ngerti? Dapat ya? Sudah baca semua kok orang pian. Pak Dudi dam. Dudi dam. Ya, kelihatan enggak? Ini Lun bagikan. Nah. Mana ada catatan? Ini. Kebutuhan belajarnya. Kalau jenis kebutuhan belajar apa aja, Bu? Kebutuhan belajar tadi ada 3, Pak. Kesiapan, minat, dan profil. Dan kayaknya semuanya sudah dipenuhi oleh Pak Dudidam deh. Kalau menurut Ulun lah. Minat, coba kita bisa membuktikan. Misalnya minat di mana ininya gitu Ya, kan. kita mulai dari kesiapan belajar. Versi Ulun Ya. lah. Di Ya. sini kan Pak Dudidam tadi sudah memberikan tugas individu yang membedakan penugasan kan. Nah, mana dia? Individu, nah. Secara individu kan? Berarti artinya sudah kesiapan belajar sudah. Ya. Ini buktinya gitulah. Ya. Sesuai dengan kemampuan muridnya kan, muridnya udah siap di mana gitu belajarnya kalau menurut Ulun. Nah, versi orang pian gimana? Ini perlu kan nanti kayak yang sebelum-sebelumnya, misalnya kesiapan belajar, Ya. ini buktinya perlu. gitu, perlulah. Ya, betul. Jadi kita jelaskan nanti. Jadi ceritanya kita menganalisis ini kah? Atau ada pertanyaan lain yang harus kita jawab begitu nah? Enggak Bu, fokus ke pertanyaan yang 3 tadi. Kalau kita pecahkan kan ada 4 tuh. Pertanyaan yang di inilah, yang di call tadi lah. Iya. Variasikan itu kah? Iya Bu.
Memvariasikan materi berdasarkan kebutuhan belajar murid itu kayak yang dibahas yang Betul. kan di presentasi kita karena Hmm. Anda bersama rekan kelompok akan diminta untuk menganalisis skenario pembelajaran. Kalau itu menurut ulun lah, kalau pada versi yang lain orang pian gimana terserah. Oh ini nyala dari skenario pembelajaran yang telah Iya, dia kan membedakan di sini. Nah, Ya pas ya ini kayaknya Bu. kan secara individu murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Itu kan sesuai keinginan muridnya masing-masing. Berarti misalnya untuk menjawab pertanyaan nomor 1 itulah kita lihat di bagian kasus itu di bagian mana yang memenuhi kebutuhan murid kayak gitulah. Ya, betul, Analisis, Bu. kayak gitu anunya. Ya, yang Jadi kita pertama kan gimana nih? kesiapan belajar. Ya. Yang strateginya di bagian mana kayak gitulah strategi Ya. pembelajarannya dari yang kasus itu baru di Ya, slide 1 berarti ini ya. bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Setujulah orang pian nih jadikan slide 1 jawaban slide 1. Setuju. Misalnya mungkin di Kebutuhan belajarnya kan ibaratnya di sini kan sudah terpenuhi 1, berarti terjawab nih. Iya. Boleh di screenshotnya dulu yang bagian itunya kayak gitu nah. Karena kita ke itu di aja PPT-nya karena yang kayak biasa di sharing. Sip. Kesiapan belajarnya dipenuhi dengan siswa diminta menulis 3 hal ya. Menulis 3 Salah bingung sana sini melihatnya masalahnya coba di print. Oh, 3 hingga 5 hal. Iklan yang menarik bagi mereka. Itu kan terus ada tambahan lain lagi kah menurut orang pian? Pertanyaannya tadi dari skenario pembelajaran, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi guru tersebut? Kayaknya ketiga-tiganya berusaha dipenuhi deh. Iya. Ya. Yang Kalau kedua, jawabnya ada tidaknya kan berarti tinggal berdasarkan pertanyaan tuh misalnya Iya. ada bagian mananya kayak gitu dari Ya. kasus yang itu yang kita bisa diulas berarti kebutuhan murid itu apa dulu kayak gitulah. Aduh, tidak memberikan tugas individu dengan cara membedakan penugasannya. Iya sih. Nah, oh, ulun salah tadi. Berarti ulun kebalik. Berarti minat belajar itu yang bagian ini. Yang secara individu murid akan diminta menulis 3 hingga 5 hal iklan yang menarik bagi mereka. Itu yang kedua. Minatnya itulah berdasarkan Iya, berdasarkan minat. Dan Kalau yang kesiapan belajar itu bentar, membaca sekali lagi. kesiapan belajar minat. Tapi secara dipahami ini kan siswa diminta secara individu nuliskan, baru gabung ke kelompok kan, baru misah lagi sendiri nyari tempat yang nyaman bagi mereka, entah itu mau sendiri atau gabung dengan yang lain. Berarti itu Kesiapan lah itu tuh. siapan ya? Mereka akan mencari tempat yang nyaman Iya. dulu lah. Berarti kan setelah siap baru lanjut ke minatnya kayak gitu. Ntar dulu. Enggak, Bu. Masuk ke profil itu berarti karena dia membedak-bedakan. Ngambil ke gaya belajar siswa. Yang nomor 2 kah? Ini yang pengen baca nomor 2 kah? Kerja individu. Nah, di bagian kesiapan nih berarti ulun yang belum dapat nih. Di awal pembelajaran melakukan diskusi untuk kenalkan topik. Belum buat lah.
Dapat. Yuk manis. Ngalih lah rasanya yang mun kalau kada pastilah duduk manunya nih. Dan ketik aja kayalah. Share screen langsung anunya aja kayak bisa kayak biasa kita di Excel di Word kayak gitu nah. Jadi biar dapat poinnya apa yang dia mulai dari atas dulu. Ya, ulun coba share screen. Langsung jawaban kita kayak gitu nah. Kita kan tinggal Sip. disalin aja ke PPT. Mulai pertanyaan nomor 1. Satu ya. Kelihatan lah. Iya, kelihatan. Saya copy aja dulu pertanyaannya. Biar ada yang tertulis dan tersirat kayak gitu nah hasilnya. Wes, ngeri juga. Mak ai laptop mi ceket pulanya. Mana Bu Sundari ini? Sibuk Oh, Bu berdiskusi dengan yang. Nah, ceket laptop ulun nih Bu Ai. Nah. Ulun. Oh, maunya dah. Mana nih dari skenario? Nih, poin satunya. Apakah kebutuhan? Lalu bagaimana cara? Kelihatan lah share screen lu nih tadi. Belum. Belum di-share kah? Belum share screen kalau dunia makanya sudah kejelasan ditutup kan. Ini terus terputar. Kita runut dari atasnya dulu pengertian pembelajaran diferensiasinya kayak gitu nah. Baru langsung ke skenario-nya. Berarti baru kita bahas kebutuhan belajar murid. Baru masuk ke kasus ya. Iya, kasus. Oke. Kasus 3 itu tadi. Ini kebutuhan belajar murid itu bisa aja langsung disebutkan juga kalau di situ yang 3 itu tadi. Biar apa sih yang masuk memilah-milahnya ke bagian yang itu nah. Misalnya harus tahu pengertiannya dulu baru bisa memilah. Gini lah Bu. Kebutuhan belajarnya kan ada 3 tadi, mungkin dianu aja langsung. Biar tahu itu kebutuhan belajar itu yang masuk minat yang mana, kesiapan belajar yang mana, profil murid yang mana. Kan kita belum terlalu mendalami Bang tuh pengertiannya. Jadi kada bisa memilah kurang anu sih kalau misalnya pengertiannya belum salah.
Berarti mengutip dari itu tadi yang kesiapan belajar nih, melihat kesiapan murid untuk mengetahui kemampuan murid dalam mempelajari konsep. Berarti dari pernyataan-pernyataan yang ada itulah berarti yang dikutip kayak gitu nah, yang Iya, masuk Bu. dalam situasinya. Siap. Ini ulun ketik versi ulun lah, kalau ada yang perlu diubah nanti orang pian koreksi. Iya. Bentar lah. Dari kasus yang itu, coba pian lihat Pak Anies yang masuk kesiapan belajar tuh, kalau yang 1 dengan 2 tuh sudah masuk kesiapan, ada minat sedikit di nomor 2 tuh. Kesiapan belajar itu kan kayaknya gurunya nih kan memperkenalkan murid tentang topik iklan. Kan kesiapan belajar ada pertanyaan-pertanyaan pemandu. Yang kerja individu tuh Kak Bu. Nomor Jadi, 2. di situ tuh ada sedikit Ada. kesiapan, ada juga minat di situ, oleh kan bapaknya ini menanyakan secara individu murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Nanti kan tuh ada minat kan karena minat. Tapi ada Betul, kesiapan juga, kayak pertanyaan pemantik lah istilahnya, kayak hanya tuh Tunggu ya, Nak. Tunggu ya. Jadi 1 dan 2 tuh ada kesiapan belajar di situ, ada minat juga di situ. Betul. Kemudian pengertian profil nih lebih detail tuh apa sih profil belajar murid? Kayaknya itu memang harus diulas dulu Bang, yang kayak profil belajar murid. Iya, betul. Ini apakah profil belajarnya secara mandiri atau profil belajar Pancasila yang Iya. Profil bernalar belajar kritis murid segala macam nih, itu. oleh beda. Profil belajar murid itu mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberi kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Setiap anak mempunyai profil belajar sendiri, berarti kayak gaya belajar kalau Kak lah. Dari pengertiannya ini kayak gaya belajar. Nah, berarti yang profil nih murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan dari berbagai iklan. Apa jadi tadi belajar secara natural? Belajar secara natural. Itu kayaknya anunya. Yang natural ini alami gitu kah? Kayaknya Belajar sendiri, menggali sendiri gitu kah maksudnya? Iya, Jadi kan itu lebih ke gaya belajar kayaknya tuh kalau Tinggi. cara guru membedakan. Ulun ngangkat jemuran pas ulun hujan. Ayo, Cak. Sama berarti angkat jemuran dulu nah. Woi, angkat jemuran semuaan hilang.
Di perjalanan Kak Bu Sundari ini tidak bergoyang-goyang. Nah, di mute masih itu Bu. Mau ke Kapuas. Oh, masalah. Pantesan Hendak tidak. hendak tulak dari tadi ada Bu Erdi, kada nyaman gue tinggal. Oh, berarti hanya Rian itulah. Anyar, Mm-mm-mm. makanya kada tapi fokus. Anunya Mm-mm. nanti diskusi. Ada aja ujian memfokuskan. Bu ujiannya fokus terus ya nya. Mangga, Acil. Sudah ngambil jemuran juga tuh. Tiba-tiba teritik. Pak Anies, kita ini mengharap yang muda-muda aja. Pak Anies lah. Betul sekali, Bu. Muda, muda dan profesional. Muda dan Yang paling muda Bu Uje itu. Nah, iya, yang muda. Bang kami Rajin Kurnia, ayo kur-kur lah. Apalagi yang ditambah strategi pembelajaran bahasa Indonesia yang digunakan. Umai. Membaca bilang. Hendak lakas Bu Uje. Nah, Salah biar menangkap Pak Anies. Ulun mengetikkan dulu anu nih, ceket Iya. ceketnya bilang terus stop sharing nih. Inje, Bu, inje, Bu. Ya, Sharing pasti dulu sudah lah. kan ada draftnya sudah tuh. Jadi kan tinggal Ya memang kalau share screen nih, ceket biasanya memang. Iya, kalau kemarin tuh. Ceketnya ya. Berarti kan poin itu aja yang dimasukin karena di anunya PPT-nya gitu. Tinggal anu aja lah. Langsung aja karena share sharing-sharing. Kita sama-sama aja menggawinya kayak biasa. Nggih. Astaga, lobet.
Adalah sudah menonton video yang di itu Pak Anies yang penerapan pembelajaran berdiferensiasi jenjang SD atau SMA yang di itu di LMS. Kita nonton itu aja Kak dulu. Nonton aja dulu Bu Ai biar ada bahan. Masalahnya masih belum terlalu belum share screen lah. Boleh. Masih belum tapi kayaknya nih. Iya betul, belum sama-sama. in gitu nah, belum in rasanya. Ini nggak bisa share video. Ini ceket-ceket banget. Kadang hendak di share screen ke sana. Ngapain Bu Dian raise hand segala? Jangan nyalin dong. Ayo lagi belajar. Ngalih share videonya udah bisa ulun. Kenapa gagal Bu? Ayo kadang mau malah touch screen wajah bukan pian jadinya. Budian tadi anak melihatkan apa, Bu? Video aja. Sambil manu video yang tuh yang di itu kan ada yang pembelajaran berdiferensiasi itu si minim banar, cuman kan mau pembelajaran berdiferensiasi jenjang SD SMA gitu. Ya udah, Belum coba share lah. Belajar. Maksudnya biar kami sambil menonton dulu mendalami nih tadi. Gimana? Menurut pemahaman ulun lah. Nah, cocok ada dengan orang pian. Pak Dusidam lagi nih, Dudidam. Namanya Pak Dudidam pula.
Kan 3 itu sudah terpenuhi ja, kesiapan belajar, minat belajar, profil. Kesiapan belajar. Minat belajar. Diminta. Secara individu, murid akan diminta menuliskan 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka tuh. Termasuk itu minat belajar, Ada yang ditambahkan atau ada yang perlu diubah lah menurut Raffian? ini yang nomor 5 nih, Padu Didam lalu memberikan tugas individu, ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan secara efektif. Ini berdasarkan kemampuannya, masuknya di mana ya? Memilih lokasi kelas yang mendukung secara belajar. Ulun setuju dengan yang ditulis ini. Kesiapan belajar kan Pak Didam memberikan tugas sesuai dengan kemampuannya. Jadi sebelum masuk lebih jauh kan sudah dibedakan klasifikasinya. Terus yang kedua, ini betul juga sesuai dengan minat, yaitu apa yang menarik bagi mereka kan seperti itu. Terus yang profil belajar ini sebagaimana yang Bu Dian bahas tadi kan belajar secara natural tadi Bu ya. Kayaknya cocok juga dengan Pak Didam mendorong murid untuk memilih lokasi yang sesuai. Kayaknya oke aja Bu. Bu Ya, ini soalnya kan kalau kayak di apa itu skenarionya, siswa itu kan pada akhirnya diminta ya terserah mereka memilih lokasi yang nyaman bagi mereka untuk menyelesaikan tugasnya. Iya, betul, Sesuai betul. dengan yang dipilih mereka di awal tadi gitu kan. Iya. Mereka itu diberikan informasi, disuruh memilih sesuai bakatnya, dibagi dalam kelompoknya, gabung lagi dalam kelompok besar, baru dipisah sesuai kembali lagi ke sendiri ngerjakannya. Iya. Ya kan? Iya. Sip. Jadi hasil akhirnya pun nanti pasti beda karena sesuai minat mereka tadi. Masing-masing. Jadi dari proses individu ya. sampai produknya beda-beda nantinya. Setuju aja. Sip ya Bu J. Ya, kalau Terjawab dah soal nomor 1 berarti lah. Soal nomor 2 sudah berarti lah. A dan B ini sudah. Belum, itu baru nomor 1 Pak. Oh, baru nomor 1 kak. Dua lagi, ini 2 lagi. Berarti strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Menanya. Stop dulu lah sharingnya lah, biar kada ceket. Tinggi. Nah, baca lagi. Nah, ya tadi. Nah, gitu dia. Diferensiasi ini kan ada diferensiasi konten ya. Diferensiasi Betul. proses. Ada 3 Bu ya. Diferensiasi Konten, proses, produk. dengan diferensiasi produk. Betul. Tulis dulu. Nah, kita yang mana nih? Atau 3-3-nya? Bisa kah 3-3-nya? Menurut Ulun ada 3-3-nya Pak sudah dilakukan Pak Didam nih. Menurut Ulun. Ada Baca maksudnya aja dulu. bolehkah ketiga-tiganya gitu nah? Atau harus pilih Bisa. 1 atau 2? Bisa Pak? Boleh. Boleh lah. Iya.
syarat eh proses diferensiasi. Terpenuhi yang ketiganya nih lah, Padu Didam ini kan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kontennya ada, itu Padu Didam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Diferensiasi produk, Padu Didam menugaskan murid membuat iklan secara efektif sesuai dengan skenario yang diberikan dengan kemampuan murid, produknya masing-masing. Prosesnya kerjanya ada yang individu, kelompok kecil, kemudian diskusi seluruh kelas kayak gitu. Kayaknya mencakup aja semua, Iya, lengkap Pak Pudu Didam. Kita di mengajar. sini kan pertama bapaknya memberikan pemantik kan? Pertanyaan pemandu di atas tuh kawan. Iya, lalu diminta mereka menggunakan daftar iklan itu tadi dari hasil kerja kelompoknya. Daftar iklan dari kerja kelompok. Baru tadi ada memperjelas konsep dan istilah sesuai konsep dan istilah tadi setelah mereka diskusi istilah. Nah, kalau diferensiasi prosesnya tadi apa Bu? Ulun ketik. Diferensiasi prosesnya tadi Dia ada diskusi seluruh kelas kan? Ada kerja individu kan yang pasangan. Ya, Sama itu. diskusi seluruh kelas. Kerja kelompok kecil, kemudian diskusi seluruh kelas. Mengakomodir gaya belajarnya terakomodir sudah. Apa tadi Bu? Sama kerja individu atau berpasangan. Kerja Kan individu atau berpasangan tadi ada ya. Terus kemudian dimasukkannya lagi ke kerja kelompok kecil. Kerja kelompok kecil. Lanjut Baru ke diskusi diskusi seluruh kelas ya. Nah, satu kelompok besar kan. Baru mengumpulkan kembali pada kelompok besar gitu ya. Atau Bu, kerja individu Dari individu dulu tadi lo, baru dimasukkan ke kelompok kecil, baru Iya. diskusi seluruh kelas. ya. Baru di bagian produknya tadi mereka memang beda. Kan memberikan tugas individunya sesuai dengan kemampuannya. Beda tuh sudah. Ia memberikan tugas individu sesuai dengan kemampuan muridnya tadi kan? Iya. Kemampuan murid. Apalagi Bu? Gimana kalau menetapkan skenario tugasnya? Yang mana tuh yang masuk diferensiasi Produk Bu? Yang sesuai dengan kemampuan murid. Kemampuan dan pemahaman murid-murid. Cobalah dan share. Nah Bu, ya, Yo, share Pak, screen mana? ya. Satu lagi Nah. konten.
Kemudian memberikan pemantik, menggunakan daftar iklan dari kerja kelompok, memperjelas konsep dan istilah periklanan. Prosesnya tadi kan ada individu, berpasangan, kemudian dimasukkan ke kelompok kecil, baru diskusi seluruh kelas. Kemudian produknya memberikan tugas individu sesuai dengan kemampuan murid, menetapkan skenario tugas berjenjang sesuai dengan kemampuan dan pengalaman. Gitu ya, kira-kira anunya draftnya dulu. Nanti kita tambah-tambah lagi. Ya. Setuju Bagaimana? aja kah atau ada perlu diubah tadi tambahkan? Ayo, gimana? Kalau aku setuju aja. Setuju Bu, setuju. Sudah masuk ke apa ya, mengena di diferensiasinya. Dari ketika diferensiasi ini kan kayaknya sudah mengena juga itu. Siap pada kah, Pak? Sip dah, sip. Sip terus Pak Anies nih Kak. Mantap banget. Pada memang sip juga kayak Pak, memang dasar sip. Nah, Mantap guru kita nih. wah selesai am kita nih. Selesai. Lalu kelompok dua. satu lagi. Oh satu lagi kah? Oh ada penilaian di sini. Bagaimana Jadi untuk penilaiannya melakukan apa? penilaian? Ada lah di situ dimasuk yuk. Memang kada tersirat Bu. Nggak ada Cuma tersirat dari kayaknya. prosesnya kita bisa melihat, bisa menganalisis. Penilaian produk misalnya lah. Ya. Apa jenis penilaian Bu? Ada apa-apa aja? Jenis-jenis penilaiannya ada apa aja sih? Penilaian produk itulah. Kan penilaian tuh formatif dan sumatif Pak. Ada dua aja. Dengan itu tadi kan salah satu apa tadi mana materi yang catat. Nah, salah satu cakupan pembelajaran berdiferensiasi itu ada penilaian berkelanjutan. Berarti anggap ya poin C nanti kita tambah penilaian berkelanjutan. Penilaian berkelanjutan. Itu kan di anunya dilihat di saat itu aja masih. Karena kan ada lagi proses-prosesnya yang diperhatikan. Ya. lagi. Ada Berarti ini kan bisa kita lihat misalnya formatifnya, diagnostiknya Sidin ngapain, penilaian prosesnya apa, penilaian teman-temannya kayak apa gitu. Nah, iya kan rasanya formatifnya kayak apa? Ya, ya kan? Sambil makan dulu nih. Silahkan. Karena kamu Jangan sampai memberi kita. namanya. Gimana? Anak separuh sudah pepaya. Pepaya anak separuh toples sudah habis dulu. Di mana rumah? Sawang Bu. Donis. Oh. Dia di mana? Oh, sama ya, aku di Kecipir. Ah, parah ya berarti lu mobil baju. Kecipir mana garang Bu? Ulun di Hakana. Nah, Pak Anies dia Di Laut apa? Tatau. Oh Tatau. Sawang tuh berarti di arah bandara sana lah, Bu Umrah tuh lah. Tikungan Bu. Tikungan. Sawang Ganteng. Nah, Oh, yang sawang yang mainan anak-anak tuh lah. nah parah situ udah ulun. Parakan ya sekali yuk. Satu komplek kita. Sendari yang jauh kayaknya. Enggak, Sidin yang jauh. Sidin Cilikriwut sana. Oh. Sundari Parak SMP 3 kalau rasanya. Enggak. Daerah anu. Langsung naik kena buje apa anunya kanpanya kena Kada kaya mulah Canva. Anis kaset. Siap. Aduh. Bu Jeja. Dan kena serinya ya sama-sama nih kita manunya menambahnya mengurangnya menambah tuh mengurangnya pengrajin lah. Menambah. Senin jolo kayaknya anu apa oh langsung aja kita matur siapa yang anu siapa moderator siapa penanya siapa anu langsung ya 4 aja kita Masih nih. lawas nih. Masih setengah Senin 5 kayaknya. kita selesai Senin. setengah 5. Lawas. Sudah misi waktu Pak. Laju kita jadinya lah.
Lanjut ya mendigami Pak. Moderator, Bujur jua. presenter, ice breaking, Betul. Ya Bu, disusun Bu. ice breaking, kemudian penanya, Belum hendak scan barcode. siapa moderator ulun kah? Presenternya Bu J. Lalu jajar. Barang aja. Heeh. Ulun kalau ice breaking tuh rasa kurang seru, rasanya lain kayak Bu Kurnia tuh bisa ice breaking. Iya, Sidin kan kayak sudah menjiwai kayak itu sudah loh. menjiwai. Kan yang diajari kan TK. Jadi rasa kada seru rasanya ice breaking seorang. Ayo siapa ice breaking ini? Bu Sundari, Bu Sundari. Penanya siapa penanya? Oh, aku lagi langganan jadi Pak Anies penanya. Oh, jelas. Anies lah Anu penanya ja, Pak pas Anies. ya Bu. Bu, pian pas presenter dengan dengan apa itu namanya? Ice breaking. Pak Anies nanya, Bu Sundari menjawab. Oke. Siapa tadi moderatornya? Moderatornya siapa? Yan, Pian langsung. Kan langsung ice breaking kah? ya. Iya. Notulen. Berarti Pian sekalian. Bu Sundari aja nutulannya. Oh iya. Kan nutulan langsung masuk karena mencatat dengan Menjawab lah. pas terakhir anunya closing statement. Ulun nutulin kah? Nutulan langsung Dengan dari lah. penjawab. Notulen dengan penjawab. Aman Bu Sundari itu. Hebat. Senior. Ulun nih kebagian nanya, jawab terus pasti. Anu senior. Saya kena ulun yang takut, Pas pemilihan pian rancak kerana kayak Pak Anies kemarin lagi ke belakang kami pemilihan. Siapa tadi jersey di Nenok Pian tadi penjawab jadi kami. Ulun yang bertakun, karena Pian yang menjawab. Berarti Natulen Bu Sundari lah. Natulen Ya, Bu Sundari dengan penjawab. Oke. Moderatornya ulun, ice breaking ulun juga. Ya. Ada aja Bu Uje juga kena. Presenter Bu Uje. Hah? Selanjut presenter kau Lun? Moderator Presenter siapa? lah, Moderator? Ibu. Oh iya. Kan presenter beda. Yang menyajikan Pian. Ulun moderator. Langsung ice breaking kayak gitu kan tadi. Iyalah. Iya. Nggih. Presenter Pian Bu. buka selajur penilai. Langsung ice breaking yuk cek enak. Operator presenternya yang menyajikan. Oke, rajin ya bulannya. Terus sekalian Pian borong ini apa namanya? Biasanya kita di akhir nih nanti ini diminta nih perwakilan kelompok tuh ngapain tuh? Apa refleksi ya? Nah, langsung refleksi ya. Jadi kan ada sebut tunjulan kelompok 2 siapa? Langsung aja. Langsung aja Pak Anies kayak maju. Enggak, kemudian Untuk Pak Ai. Mana ice breaking, makanya jerun ice breaking itu paksa bukan Pian seru, harus terlihat seru kayak saja walaupun kan seru gitu. Disoroti lah ice breakingnya. Memiliki apa ya? Ngasih apa sih lembar kerja kertas apa tadi yang dikasih Pak Gubernur tadi lah? Yang dikasihnya setiap lembar kertas grafik menuliskan kelebihan, menuliskan refleksi berarti itu. Setiap lembar kertas grafik yang memiliki T-chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu. Nah, ininya. Ini salah satu penilaian nih. Boleh aja tuh ditambahkan. Ya kan? Jurun kopi lah. Kopi kita andak ke sini. Nah, tak. Serah aja lagi nih. Rampian aja lagi membuah-buahnya.
Nah, sip, ulun share screen ya. Masih ada lah waktu kita. Orang pian menilainya pasca kada Jam berapa kita kembali ke jam 5 aja tadi. Ini sudah tadilah. Nah, kelihatan lah. kelihatan sudah aman. Ini ditebalkan. Oke, Ja. Setuju, jeruk manis. Setuju terus, hai. Nah, Sudah ya tercakup semuanya, sudah tuh penilaiannya, diagnostik, kognitif, berkelanjutan. salah. Salah. Senin lagi lah kita nih presentasinya. Betul Bu, Senin. Oh, masih ada waktunya. Besok masih Sabtu, masih Minggu. Nah, sampat ya. Tapi Pak, terus aksi nyata nih masih membuat deg-degan rasanya. Kapan rasanya Pian? Mengumpulkan orang-orang? Betul Ulun yang masih bingung ini. Apa yang dibahas Bu di karya nyata tuh? Memang kita kan cuman menyampaikan itu aja kayak budaya positif tuh, menyampaikan tapi ke guru-guru lain kayak gitu. Nah, kan memang diperlukan orang untuk duduk bersama. Ada minimal waktu kah? Ya, kalau yang dulu tuh 60 menit Pak sampai 120 menit 1 jam. Kayaknya rekaman tuh anunya ada minimal waktunya loh. Iya. Kalau kita 60 sini menit. ada kah? Ada kah? Itu kan yang dulu-dulu mungkin. Yang sekarang untuk kita ada. Ada apa coba Pian lihat Pian? Oh. Tapi menurut pemahaman Dun katanya
kita itu cukup membuat highlight-highlight yang sesuai dengan yang menurut kita penting gitu kan. Ada keseluruhan dari kita menyampaikan. Ada best moment lah istilahnya lah yang itu ya. Iya, jadi kita tuh bisa ambil momen-momen tertentu yang sesuai, misalnya bagian kita menyampaikan budaya positifnya, Iya. atau bagian kita menerapkan apa itu sih namanya, Segitiga restitusi ya, yang praktek dengan anak-anak. Nah, Coba itu. lihat jadi itunya lagi apa yang di penilaiannya, rubrik penilaiannya tuh kemarin. Ada yang itu yang 60 menit, minimal 60 menit. Iya. Durasi video penyampaian kita. Ya otomatis kalau itu otomatis diupload semua lah, atau cuman kita ambil beberapa best moment aja lah istilahnya yang di video tuh yang dipotong kayak gitu, nah di anunya dimasukkan, digabung-gabungkan. Itu yang Maka mun kita di kekurangan bahan 60 menit itu lawas. iya, lawas. Yang ibarat cuma membaca slide-nya satu menit kan selesai slide-nya, Nah, gitu. Kalau itu cuma sekedar masalahnya. menyampaikannya. Tinggi. 60 menit Kalau itu lu lihat lawas. angkatan sebelumnya tuh jarang bang ada yang memenuhi kayak itu. Ada yang paling Iya. 9 jam. Biar penambang bahannya cuma 10 menit jajarnya, tapi kan kertopang penilaian yang ini tuh coba perhatian lihat di karena di LMS tuh ada penilaiannya kan yang di bawah rubriknya tuh. Ini ja kan yang menilai Peswondo, kita tekuni Peswondo ja. Ibu Ciriana. Bu Sundari tadi berapa? Lawas lah sejam lah lebih. Kalau saya tadi durasi fullnya 1 jam 10 menit. Nah, Ngeri juga. Itu ada tanya jawab itu segala. belum ada pembukanya. Terus belum kami masukkan komentar dari peserta. Hmm. Jadi mungkin sekitar 1 jam 20 menitan lah nanti bersihnya. Itu full rekaman lah Pian. Selama itu. Full direkam video kayak gitu nah. Kan jarak Peswondo 60 menit, 60 sampai 120 menit ya. Nah, ternyata memang benar slide saya tadi sampai 30, Bu, 30 slide. Itu sebagian udah saya kurang-kurangin loh. Ya, untuk yang pemaparannya kan. Terus sebelumnya saya masukkan juga ada video contoh penerapan segitiga restitusinya lah. Cocok tuh kayaknya. Jadi kita yang kurang-kurang bahan ini nonton video. Jujur Pak Ane. Iya itu. Videonya dilawasin lah. Nonton video. Jadi biar durasinya sampai 60 menit. Iya. Karena ini dulu memikirnya, harus memikir terus coba bila aksinya aja lah. Maka Senin hari aktif lagi, Senin Selasa. Apa-apa Bu Sundari, apa-apa yang disampaikan di slide-nya tuh tentang pengertian budaya positif, setelah itu ya kalau ya pengertian ya yang itu Pang yang di 1.4 tuh Pang, budaya positif, terus yang 5 posisi kontrol, terus segitiga restitusi. Anu apa berarti itu ada tanya jawab juga situ Bu Sundari lah. Kadada Bang kami tadi dari peserta. Kadada tanya jawab, cuma di akhir itu kami buat kayak refleksi gitu. Mereka nulis di sticky note. Kira-kira apa yang bisa diambil, terus perbaikan apa yang mau mereka lakukan ke depan. Itu sih namanya. Di refleksinya di paling akhir tadi nih. Jadi tidak ada tanya jawab karena sudah 1 jam 10 menit ya. Iya. Tanya jawab tambah. Bingung yang masukannya Gena kalau kelawasan tuh nah. Iya. Itu nanti diupload di ini ya Bu, di YouTube ya? Iya, mau kada mau. Di YouTube. Kayaknya memang harus Pak, harus ada di media sosial. Oh iyalah. Ya, media sosialnya ya YouTube tadi tuh loh. Iya, ya itu Bang. Jadi
ya acting lah sebagus mungkin lah di kamera, Betul betul betul. dikondisikan. Mm-mm. Mana kami tadi sempat pindah ruang ternyata mendadak ruangannya dipakai untuk rapat itu. Hmm, Rapat mereka yang ANBK tuh, nah, Bu. mm-mm. Jumlahnya kan lebih banyak kalau paksa kami bekalah. ANBK ini mulai Senin lah. Kalau kada salah. Waduh, bakal yang dipakai lagi di mana lagi? Apa dari kemarin-kemarin kena-kena dulu rasanya masih belum kayak gitu nah. Ulun Saya tuh berpikir, oleh kolaborasi, Bu, berdua kan. Iya, pian nyaman berdua. Mm-mm. iya Nah, betul, jadi 2 orang yang memikirkan. Mm-mm. iya betul. Nyaman memang berdua tuh. Dulu kemarin kita Mm-mm. kawan dulu nih. Ah, Pendidikan nih ya, ini masih angkatan 11 juga. Jadi, Seorang aja Sama. kali. lumayan ngurangin grogi. Iya. Betul. Betul. Ajak orang tuh nah yang agak gimana gitu takutnya orang repot lah apalah rasanya. Iya, kalau sendirian. Ya, ah, Kalau Bu J, enak ngumpulin guru. oh enak. Full dia power, kepala sekolah. full power. Siapa yang wani kada hadir? Headmaster, wis kayak itu ke bahasa Inggrisnya. Kada usah pakai izin kalau sama Bu J. Bujai bahasa Inggris, bungkus orang, bungkus di musik. Itu di mute masih Bujai. Ngapa jar tuh? Wajar Bu J itu nah. Masih di mute pintu. Laju buhannya asal ada wadainya, Ja. Oh, Jadi hari Kalau ini itu di dikumpuli, mana-mana. hari ini dikumpuli, esok beri duit desain pemasakan laju buhannya. Ya, tapi pian anu nyaman nyuruh anak-anak tuh kayak apa? Anak-anak buah pian kena murid-murid gitu. Tugas seperti lah. Ulun rencana anak ngambil hari Jumat, jadi hari Jumat kami memang ada kegiatan OSIS, jadi full kegiatan OSIS. Sempat ke hari Jumat. Tanggal berapa? Maka tanggal 28, Bu. 28 terakhir Bujai. 28 hari Rabu. Kapan dikumpul? Rabu. Rabu kah? Bu J Rabu, kita Bu J. Aduh, gagal rencana ulun. Sebenarnya hari aku kan biasa Jumat, kemarin tuh Jumat juga pada banyak. Lewat, berarti hari ini tadi lah. Iya. Makanya aku ambil hari Tadi ini. lagi koler. Aduh, gagal lah berencana Bu J. Oh, besok bisa. Besok ada kegiatan keagamaan. Kawa jadi Kan sekolah ke Sabtu gantian. sekolah. Oh, nyaman. Jaka ke Sabtu. Nyaman, tuh, kami Sabtu libur. ada free gitu. Kami libur masalahnya. Bisa esok ulun. Oleh ulun ada kawan juga berdua kami di sekolah. Oh, nyaman. Ulun ini sambil berapa nah. Aduh. Ada apa-apa dengan kami ini? Karena sudah masuk ruang utama, nah. Ngalihan sambil berapa? Ya, ada apa menyindir ya? Fix KYC-nya pun kita tadi lah. Hah? Tinggi? Selesai ya. Sip ja. Bulan di PPT. Tugas kita tadi lo, sip ja sudah. Sip, ya sudah Jersidin. Iya. Tinggal PPT-nya aja kan karena kita sama-sama aja menggabungnya sharing dengan linknya. Ya, kenal ulun bagi lu. Menambahinya, menguranginya aja pengrancak aja lah. hilang nggak jadi hapus itu mudah kemana kan nih ada yang menghapusnya. Ada sekalinya. Ulun berpikir dulu tuh masih lawas tanggal 28 Agustus. Iya, makanya Senin, Selasa, Rabu nih lagi kesempatan Senin, Selasa aja. Ya udah ulun kayaknya harus hari Selasa tuh. Cukup ya kalau Rabu ngedit sedikit ya kalau Rabu tanggal 28 lah ya. Yang penting anunya sudah diulah kayak gitu nah PPT yang harus diupload, tinggal diupload video itu aja lagi kan. Tinggi. Video yang hanya kita ditambahi dengan punya kekanakan nah yang segitiga restitusinya biar terpanjang juga sedikit gitu nah. Tinggi. Dengan kekanakan kan kita nyaman ya video yang sambil hanya dipanggil gitu. Ngobrol-ngobrol. Maka harus 10 guru lah minimal lah. Ya minimal 10 guru. Ngali udah kami tuh oleh yang harus belajar gitu nah capsek kena nyaman dengan kerasa kepentingan kita. Belum ada rapat di akhir bulan kena mepet sudah mengumpulkan orang.
Alhamdulillah. Nah, setengah tamu lagi balik kita nih. Jam berapa aja Sidin tadi kita balik? Jam 5 kan? Jam 5:05. Nah. Siapa yang menyampaikan habis ini Pian lah, refleksi dari kelompok lah. Nang Pian Budian berdua. kah? Budian Serah kah? orang Pian nggak? Siapa Pian nunjuk siapa Budian kah? Oh, siap Budian tuh siap terus. Serah orang Pian Manis berdua aja. ya, manis. Tahunya. Manis lah. Baik, Bu. Pokoknya guru siapa tadi Jar lah. Apa jadi anunya penanya dan penjawab sekarang ke bagian Pak Anies. Belum tadi ke belakang ya kalau. Biar refleksi karena langsung juga kita. Ada refleksi kayak gitu aja, pokoknya kami sudah mendapatkan Ya. apa yang dicari gitu kan. Perasaan. Intinya kan mendapatkan apa yang dicari. Iya. Saya perasaan kayak Jar Papa Hari, saya bahagia Jar Papa Hari. Jadi khusus awal ketawa masih ya di anu grup. gitu. Masih malu-malu jadi Papari. Tapi setelah lama-lama terbangun chemistry sudah Jar. Wes. Menunggu berarti kita. Pian belum close kah dari grup besar? Close ulun tadi. Oh, kalau adakah buahnya sudah bergabung semua? Udah tahu. Kita keluar ulun keluar tadi tuh. Sama lu keluar Jona, coba anak masuk coba. Relaan dulu kita lah. Emang lagi kita sambung. Betul. Emang disuruh balik ya sudah? Belum. Masih sepi Bang grup besar. Aman. Lagi rame loh orang Sidin berdiskusi aksi nyata. Wih.
Balikkah kita sudah 5:05? Ayo balik ayo. Ulun gabung di grup besar sudah, tapi kadada orang lagi. Pas saya pian gabung juga. Dedaham kayaknya kita di sini. Coba lu Kita tutup. buka. Sudah ada panggilan kah? Belum sih. Sabar aja dulu. Mulai dulu aja. Pindah hendak Ujur. Barang Mbak apa dulu kita di situ. Mbak Ah, speaking nggak persiapan kena? Banyak sudah orang nih? Ya, banyak sudah orangnya. Balik kah? Oke. Ayo balik. Oke, berelana. Oke. Yalah kita ke room utama lah. Oke. harga balik.